Oke sobat-sobatku, tidak perlu membahas akun itu gacor atau akun itu anyep atau akun itu delay lama. Yang penting setiap hari kita bekerja itu layaknya bisa mendapatkan orderan sobatku. Nah, antara gacor dan delay dan anyep itu tergantung kita masing-masing sobatku. Semua driver itu menginginkan akunnya berbunyi sobatku ketika ada orderan masuk. Yang jadi susah adalah ketika kita berjam-jam tapi sudah menunggu lama tapi juga tidak ada sambaran sobatku. Oke sobatku, bagaimana cara memecahkan solusinya seperti itu? Saya pun pernah mengalami orderan itu sangat delaynya sangat lama sobatku. Mungkin sampai pernah saya mengalami 3 jam pernah. Jadi sehari itu cuma dapat 3 dapat 4. Banyak juga yang komen di akunku itu, apalagi di Jakarta itu sampai di Jakarta loh, itu bukan di Jogja, itu cuma dapat orderan 4. Tadinya dia itu 20 orderan. Nah, solusinya ketika saya pernah mengalami seperti itu, yang saya lakukan adalah saya tetap sabar dan telaten sobatku. Karena apa? Gojek itu beda sistem dengan aplikasi lain seperti Grab, Shopee gitu ya. Dia tetap kalau ada orderan dia di dekat restonya itu tetap masuk sobatku. Tapi kalau di Gojek itu kelihatannya Gojek itu sistemnya menonton performa kita ya sobatku. Jadi tidak semua driver itu kerjanya itu disamaratakan sobatku, yang dia benar-benar sampai menyelesaikan order 20, menyelesaikan order 22 itu penilaiannya berbeda sobatku. Kenapa? Maka dari itu dikatakan adanya basic, silver, gold sama platinum. Nah biasanya hal-hal seperti itu yang mengakibatkan akun itu menjadi anyep, akun menjadi delay ya, seperti pernah yang saya lakukan sobatku. Ketika kita puncak-puncaknya sedang gacor-gacornya, katakanlah dibilang seperti itu, kita melakukan kesalahan sepele, misalnya fisik kita berbeda-beda kan sobatku antara driver satu sama yang lain. Kadang-kadang juga ada keperluan di kampung yang tidak bisa kita tinggalkan. Akhirnya kenapa? Kita sedang bagus-bagusnya akunnya gitu, ditelepon sama keluarga, apa ditelepon sama tetangga kalau ada acara. Akhirnya kita menyelesaikan ordernya cuma 3 order gitu. Itu sangat pengaruh sekali. Jadi ketika besok on bid lagi itu kita akan menurun apa penyelesaiannya order. Besoknya tambah anyep, tambah susah gitu, tambah delay. Yang menjadi susah itu yaitu sobatku. Jadi aku lakukan hanya dengan cara, kalau kemarin dapat 10 apa dapat 8 itu aku berusaha menunggu lagi, katakanlah bisa naiklah dari 8 menjadi 9, besoknya lagi jadi 10, besoknya lagi di situ. Nah yang kita kejar itu sebenarnya pendapatan. Ya syukur kalau akunnya itu bisa gacor sampai 30 itu, tapi fisik seseorang berbeda-beda. Jadi saya berusaha untuk memperbaikinya akun tuh pelan-pelan ya. Kalau dihitung harus sabar ya. Jadi kalau kita itu hanya mengeluh seperti seperti saya pernah mengeluh ya, mengeluh nggak bunyi-bunyi, lalu nongkrong di tempat yang ramai juga nggak bunyi, apalagi di stasiun banyak orderan kok yang jalan orang lain, kita kok nggak bunyi-bunyi. Ya itu Gojek sobatku. Jadi intinya cuma kita itu harus bersabar dan besar hati. Kalau merasa bosan di tempat nongkrong ya kita pulang dari rumah, kita tunggu sampai orderan itu berbunyi. Ya mungkin tidak cukup seminggu ya, sampai 2 minggu itu baru kita ada perbedaannya. Tapi kalau kita sudah menyerah ya itu kadang-kadang sudah merasa bosan. Ada yang bilang sekarang nggak enak, nggak Gojek nggak kayak dulu. Tapi kalau saya rasakan kemarin setelah saya coba memperbaikinya dengan pelan-pelan, itu saya coba untuk agar akun itu menjadi normal kembali, itu pelan-pelan sobatku. Nah kini saya orderan saya hidupkan layanan semua. Dulu aku milih cuma GoFood saja, GoRed saja, ya itu akhirnya
ketika kita dibawa ke tempat yang jauh dari perkotaan, misalkan di pedesaan, itu kita hidupkan GoFood saja. Kita nggak bisa keluar dari situ. Kalau pulang kok kejauhan, BBM-nya kok rugi gitu. Akhirnya saya tambahi layanan GoRed. Nah, setelah kita hidupkan layanan GoRed, ada orderan masuk. Karena apa? Kalau di kota yang on banyak sekali sobat. Kalau kita di pinggiran, yang ada orang mau pergi, tapi di situ drivernya itu ya nggak ada. Walaupun kita gagu, kita tetap dicantolin sobatku. Akhirnya kita ke bawah kemana gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau memang benar-benar sepi dua layanan, kita tambahi gosen gitu ya. Kalau ada orang ngirim barang ke sana, ada ngirim barang ke sini, itu kita kemungkinan akan mendapatkan orderan. Nah, dari konten-konten yang sudah saya tonton juga di Jakarta, itu ya memang ada yang gacor gitu ya, tapi nggak bisa 100% gacor sampai akhir tuh enggak sobatku. Sewaktu-waktu dia itu juga ada masanya anyep seperti aku. Kemarin aku ya posting-posting tuh dar-der-dor sembunyi di dalam gua pun tetap ada sambaran. Tapi juga ternyata ada kesalahan sedikit, Gojek nggak tahu. Katakanlah terima kasih apa-apa, yang dia tahu hanya kamu mengerjakan pekerjaan ini kurang gitu ya. Jadi kita intinya kita tambahi agar orderan itu bertambah terus. Nah, itu saja sobatku solusinya. Nah, kita tadi habis nganterin GoFood, kita ambil GoRed, kita ambil GoSend. Itu cara memperbaiki akun yang kelihatannya anyep sobatku. Ya kalau masih di atas 100.000 itu tuh masih layak ya. Kalau masih di bawah 100.000 itu kita itu keluar sudah pakai BBM, sudah makan 2 kali kalau di jalanan, ya enggak pakai apa harus nanti pulang membawa uang sisanya. Jadi kalau kita hanya merenung dan meratapi nasib ya sudah wassalam. Nah, kenapa kita buat akun, kita nggak berusaha kesalahan kita perbaiki? Itu saja sobatku. Ya, hidupkan semua layanan, lalu tidak pilih-pilih. Ada orderan masuk ya disikat. Yang tidak disikat adalah risiko yang mengandung orderan fiktif. Kalau kita nggak bawa uang di atas 50.000 ya sudah nggak usah kita hidupkan layanan GoShop. Itu saja. Kita sebenarnya tahu kalau orderan itu ada dan tidak ada di suatu tempat tuh. Kalau memang di situ benar-benar di tempat persawahan tapi kok masih ada di kota ya nggak masalah.